Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Quick Tips. Oke, kali ini gue akan bikin quick tips tentang bagaimana caranya memukul driver. Tapi sebelum gue ngejelasin lebih lanjut tentang cara menggunakan driver, gue akan ngejelasin ke kalian terlebih dahulu tentang prinsip menggunakan driver. Nah, prinsip menggunakan driver itu berbeda dengan prinsip menggunakan iron shot. Kalau iron shot itu kita mukulnya lebih hit down. Makanya kalau misalnya kita mukul iron kan suka ada divot di depan bolanya, karena memang itu kita mukul iron itu hit down. Nah, kalau prinsip mukul driver ini berkebalikan dengan prinsip menggunakan iron. Nah, kalau menggunakan driver prinsipnya itu lebih hit up. Jadi kita kena bolanya itu ketika club headnya itu lagi swing menuju ke atas. Makanya disebut dengan hit up. Oke, cara memukul driver yang pertama adalah dari cara kita naruh tee-nya dulu. Nah, sebenarnya setinggi apa sih tee yang bagus itu ketika kita mukul driver? Jadi, tee yang bagus itu adalah setengah bola di atas dari club head ini. Jadi patokannya adalah setengah bola dari bola golfnya itu harus ada di atas club head-nya. Oke, jadi ini contoh tee yang terlalu tinggi. Dan ini adalah contoh tee yang terlalu rendah. Tapi sebenarnya kalian bisa pakai tee yang ada patokannya kayak gini, yang memudahkan kalian agar nge-tee-nya itu jadi konsisten. Tapi karena pemain profesional itu nggak boleh pakai tee yang kayak gitu, jadi akhirnya gue pakai tee yang biasa. Terus akhirnya gue ngakalin, gue kasih tanda di tee gue ini agar ketika gue taruh tee-nya itu, garisnya ini harus ada sejajar sama groundnya. Jadi akhirnya gue bisa naruh tee-nya itu lebih konsisten juga. Nah, karena kalau pakai driver ini kita harus hit up ketika impact, jadi ball positionnya harus ditaruh di sekitar kaki kiri bagian dalam agar membantu kita, memudahkan kita untuk hit up ketika impact. Oke, cara yang kedua dalam menggunakan driver adalah dari stance kita atau lebar kaki kita yang seharusnya itu lebih lebar sedikit daripada shoulder kita. Jadi ini adalah shoulder wide kita. Kalau pakai iron atau pakai wedge atau pakai yang lain-lain selain driver, kita biasanya kan shoulder wide. Tapi ketika pakai driver, stance kita itu seharusnya agak sedikit lebar dari shoulder wide kita. Jadi kurang lebih segini. Nah, cara yang ketiga dalam menggunakan driver adalah shoulder alignment yang square. Karena kebanyakan pemain-pemain amatir itu ketika ball positionnya taruh di depan, badannya itu jadi akhirnya ngejar bolanya. Jadi yang ini ngebuat kira shoulder alignmentnya itu jadi open ke target. Itu bisa ngebuat pukulan drivernya jadi nggak konsisten. Jadi kebanyakan pemain amatir itu ketika ball positionnya taruh di depan, badannya itu ngejar. Jadi akhirnya ini ngebuat shoulder alignmentnya jadi open. Kalau misalkan shoulder alignment-nya square, walaupun kita ball position-nya taruh di depan, ini yang akhirnya ngebuat shoulder kiri kita itu akan lebih tinggi daripada shoulder kanan. Nah, ini yang akhirnya ngebantu kita untuk mukul hit up ketika impact. Oke, selanjutnya cara yang keempat ini tujuannya masih ngebantu kita agar bisa hit up. Jadi cara yang keempat ini adalah hips kiri kita ini agak digeser ke kiri. Kayak gini. Kenapa? Ini agar ngebantu kita punya spine angle yang lebih ke atas. Nantinya ini akhirnya bisa ngebantu kita, memudahkan kita untuk hit up ketika impact. Karena kalau spine angle kita terlalu menghadap ke bawah, ini akhirnya menyulitkan kita untuk bisa hit up. Kecuali kalau kalian mau ngelakuin hal ekstra ketika downswing agar bisa hit up. Jadi kayak gini, ini akhirnya ngebuat swing kita jadi nggak konsisten. Tapi kalau misalnya kita hipsnya kita agak geser ke kiri dikit, kita punya spine angle yang lebih ke atas. Ini akhirnya ngemudahin kita agar bisa hit up
ketika impact. Oke, cara memukul driver yang selanjutnya adalah dari cara kita memulai downswing. Karena kebanyakan para pemain amatir itu ketika memulai downswing dia terlalu cepat rilis wrist-nya, ini yang akhirnya ngebuat kalian kehilangan club speed-nya. Seharusnya ketika memulai downswing, ini wrist-nya jangan terlalu dimainin dulu. Kalian hanya fokus ke putaran hips dan putaran shoulder, tapi wrist-nya ini jangan dimainin dulu. Jadi kayak gini. Jadi wrist-nya itu jangan dimainin dulu, kayak gini, turunin dulu. Setelah itu dari sini baru kalian rilis club-nya. Ini akhirnya ngebantu kalian bisa dapetin club speed yang lebih cepat. Oke, cara yang terakhir dalam menggunakan driver, ini juga nggak kalah penting dari cara-cara yang sebelumnya, adalah stay in balance. Jadi, walaupun kita pakai driver ini full speed, tapi kita harus bisa stay in balance. Karena kalau nggak stay in balance, ini akhirnya ngebuat pukulan kita jadi nggak konsisten. Oke golfers, itu dia tadi quick tips tentang cara menggunakan driver. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar golf, tanyain aja di DM Instagram golf.in. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu dari video ini. So thank you guys for watching and see you next time.